Shalom teman-teman, mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan pujian layak dipuji disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami ya Tuhan. Dan kiranya meskipun ibadah di dalam rumah tidak mengganggu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati berita sabda kasih yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi teman-teman bisa memberi persembahan dengan memasukkan amplop kantor gereja pada jam kerja, dan jangan lupa diberi nama untuk kopi Korea, atau teman-teman bisa transfer melalui nomor rekening yang di bawah ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian lebih dari kata.
Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anak-anak, pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pimpinan, memohon hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami tahu bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon biarlah sungguh hikmat kuasa yang daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan Roh yang sama juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami, karena kami sudah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya buat kita sekalian, dan saudara-saudara bisa mengikutinya dengan membaca Alkitab masing-masing. Jangan memandang muka, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakannya, jangan berzinah, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan terlebih berbahagia kita yang sungguh-sungguh melakukannya
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, anak-anak pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam sebuah cerita kartun yang berjudul Inti Kebijakan, dikisahkan bahwa di Tiongkok kuno ada seseorang yang ketika ia berpakaian bagus, maka semua orang sangat menghormati dia. Tetapi anehnya, ketika dia memakai pakaian yang jelek, memakai pakaian pengemis, semua orang membenci dan mengusir dia. Kemudian ia berkata, "Kalau bukan diriku, melainkan pakaianku yang dihormati, maka mengapa aku harus senang? Dan kalau ternyata bukan diriku, melainkan apa yang kupakai yang dibenci, maka mengapa aku mesti sedih?" Memang demikianlah kenyataannya. Manusia lebih sering menghormati apa yang melekat pada diri seseorang daripada keberadaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dikisahkan di dalam cerita kartun ini sesungguhnya menggambarkan realita, kenyataan kehidupan umat manusia di dalam dunia ini. Manusia lebih sering memandang muka, manusia suka pandang bulu, manusia lebih menghormati apa yang melekat pada diri seseorang dan bukan pada keberadaan orang itu sendiri. Manusia lebih sering menghormati kedudukan dan status sosial seseorang daripada keberadaan orang itu sendiri. Manusia lebih suka menghormati kekayaan dan juga kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dan bukan keberadaan orang itu sendiri. Dan ini hal yang sangat tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal memandang muka bukan hanya terjadi pada zaman ini, tetapi juga pada zaman Yakobus hal itu terjadi dan termasuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Itulah sebabnya melalui surat ini, melalui suratnya Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menerima suratnya dan juga termasuk kita, orang-orang Kristen yang hidup pada zaman ini, untuk tidak memandang muka. Di ayat yang pertama dikatakan tadi, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen supaya tidak memandang muka, tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan orang. Orang Kristen tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan lahiriah. Orang Kristen tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan kedudukan dan status sosialnya. Orang Kristen tidak boleh menilai seseorang hanya karena kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki. Jadi kita diajar untuk apa? Untuk mengasihi, menghormati semua orang dengan tidak membeda-bedakan. Jadi orang Kristen tidak boleh memandang muka, tidak boleh pandang bulu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anak-anak, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sikap memandang muka atau pandang bulu merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang mulia. Jadi sekalipun sikap memandang muka sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, namun iman Kristen mengajarkan kepada setiap kita satu sikap atau cara hidup yang baru. Jadi orang Kristen tidak diperkenan Allah untuk apa? Untuk pandang bulu, untuk memandang muka. Jadi kita tidak boleh pandang bulu, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tidak pernah menunjukkan sikap memandang muka. Jadi kita percaya Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tidak pernah menunjukkan sikap
memandang muka. Dia menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Karena menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu berarti kita mau hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi kalau Yesus tidak memandang muka, dia tidak membeda-bedakan orang, dia menunjukkan kasihnya kepada semua orang, maka sebagai pengikut Yesus kita harus meneladani, kita harus meniru Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga tidak boleh pandang bulu, kita tidak boleh memandang muka, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus berteman, kita harus mengasihi semua orang. Jadi jangan berkata, saya mau menghormati dan mengasihi si A karena dia orang kaya dan pintar, sedangkan si B saya tidak mau mengasihi dan berteman dengan dia karena dia miskin dan kurang pintar. Jangan katakan bahwa saya mau menghormati dan berteman dengan si A karena dia cantik, dia ganteng, sedangkan si B saya tidak mau menghormati dan tidak mau berteman dengan dia karena dia kurang cantik, kurang ganteng. Tidak boleh demikian. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan fisik, hanya berdasarkan penampilan lahiriah, hanya berdasarkan status sosial dan ekonominya. Jadi semua orang harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita kasihi. Jadi kita tidak boleh pandang bulu, kita tidak boleh membeda-bedakan orang, kita tidak boleh memandang muka. Itulah yang diajarkan kepada setiap kita. Di ayat yang kedua dan ketiga, Yakobus menyampaikan begini kepada orang-orang yang menerima suratnya dan juga termasuk kepada kita, orang-orang percaya pada masa kini. Ayat 2 berkata, seorang masuk ke dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jadi jangan kita lebih menghormati orang kaya karena kekayaannya, sementara orang miskin kita tidak hargai, kita tidak hormati karena kemiskinannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membuat perbedaan yang demikian. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena jelas Tuhan mau supaya kita menerima, supaya kita menghargai, menghormati, dan mengasihi semua orang. Bukan karena kekayaannya, bukan karena penampilan secara lahiriah, bukan karena kedudukan dan status sosialnya, bukan karena kekayaan dan kekuasaannya. Kita mengasihi semua orang karena mereka adalah sesama kita. Mereka adalah manusia sama seperti kita manusia. Jadi di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu berbuat baik. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam kehidupan ini kita pun dituntut untuk apa? Untuk berbuat baik. Dan salah satu hal yang baik adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menerima, kita harus bisa menghargai, kita harus bisa menghormati dan mengasihi semua orang. Bukan karena status sosialnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaan dan kekuasaannya, bukan karena penampilan fisiknya, bukan karena penampilan secara lahiriah, tapi karena mereka adalah sesama kita manusia. Jadi kita mengasihi mereka karena mereka adalah manusia sama seperti kita manusia.
Nah, ini yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi misalnya saya mengasihi Michael karena Michael adalah sesama saya. Michael adalah manusia, sama seperti saya manusia. Maka saya harus mengasihi dia. Saya mengasihi Raka dan mau berteman dengan Raka karena Raka adalah sesama saya. Dia adalah manusia, sama seperti saya manusia. Mereka adalah objek kasih Allah. Allah mengasihi mereka, saya pun mengasihi mereka karena mereka adalah sesama saya. Nah, ini yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh memandang muka. Kita tidak boleh pandang bulu. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus bisa mengasihi semua orang. Bukan karena kekayaan, bukan karena status sosialnya. Tapi karena mereka adalah sesama kita. Mereka adalah manusia, sama seperti kita manusia. Bahkan lebih jelas, tegas firman Tuhan berkata, karena mereka adalah sesama kita, maka kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang Allah mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak memandang muka, tidak pandang bulu, mengasihi semua orang bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kedudukan dan status sosialnya, bukan karena penampilan lahiriahnya, tapi karena mereka adalah sesama kita. Mereka adalah manusia, sama seperti kita manusia. Dan kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah mau supaya kita berbuat baik, supaya kita hidup sebagaimana sepatutnya orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita harus hidup dalam kasih kepada semua orang, kepada sesama kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus menerima, mengasihi, dan mau bergaul dengan semua orang. Bukan hanya kepada orang kaya, bukan hanya kepada para pemimpin dan para penguasa, tetapi Tuhan Yesus juga mau bergaul dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang terpinggirkan, dengan orang-orang yang tersingkirkan, dengan orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang dianggap hina oleh dunia ini. Yesus mau mendekati mereka supaya apa? Supaya Dia bisa menyelamatkan mereka. Jadi Yesus sendiri, Allah yang kita sembah, yang kita percaya, Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah memberikan contoh yang baik kepada setiap kita. Maka kita pun harus meneladani itu. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita juga harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita harus bisa berteman, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Tentu saja ketika kita bergaul dengan orang-orang berdosa yang dianggap hina oleh dunia, bukan berarti kita harus hidup sebagaimana mereka hidup. Bukan berarti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti yang mereka lakukan. Bukan, kita mau bergaul, kita dekat dengan mereka supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan mereka. Jadi jangan berkata, oh saya harus bergaul dengan orang berdosa, saya harus bergaul dengan orang yang dianggap hina oleh dunia, seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Saya mau melakukan apa yang mereka lakukan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Yesus mau bergaul, mau dekat dengan mereka, dengan orang berdosa, dengan orang yang dianggap hina oleh dunia ini. Supaya apa? Ia bisa memenangkan mereka, ia bisa menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan kita. Jadi ketika kita dekat bergaul dengan mereka yang masih hidup dalam dosa, kita bergaul dengan mereka bukan supaya kita ikut-ikutan berdosa seperti mereka, tapi kita dekat dengan mereka, mau bergaul dengan mereka supaya kita bisa menyatakan kebenaran, memenangkan mereka, menyelamatkan, membawa mereka kepada Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi Yesus Kristus selama Dia ada di dalam dunia, Dia sudah memberikan contoh yang baik kepada setiap kita. Ia tidak pandang bulu, Ia tidak memandang muka. Ia mau bergaul dengan semua orang, baik para penguasa, para pemimpin-pemimpin agama, baik orang-orang kaya. Juga ia mau bergaul kepada orang-orang miskin,
orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan, yang dianggap hina oleh dunia. Yesus mau bergaul kepada semua orang. Yesus mau menerima dan mengasihi semua orang. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Allah mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memandang muka. Harus tanpa membeda-bedakan. Saudara, ada sebuah kisah. Di minggu pagi, di musim dingin, jemaat di sebuah gereja tetap bersemangat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi pada saat mereka masuk ke dalam gedung gereja, persis di depan pintu gerbang gereja itu ada seorang pria tunawisma yang tergeletak di atas kardus yang sudah dibentangkan. Tubuhnya membungkuk dan ditutupi dengan jas hujan yang berwarna merah tua yang sudah berlubang-lubang. Dan dia mengenakan sepasang sepatu yang juga sudah bolong-bolong dan kaos kaki kumalnya yang sudah lama belum dicuci. Dari tubuh tunawisma itu menyebar bau yang kurang sedap. Ketika berjalan melewati tunawisma tersebut, sebagian jemaat berjalan dengan tenang lalu masuk ke dalam gedung gereja. Tetapi sebagian lagi mereka berjalan dengan menutup hidung mereka sambil membuang pandangan jijik. Dan ketika mereka sudah masuk di dalam gedung gereja, semua jemaat sudah duduk di bangku gereja. Dari dalam bangku gereja itu ada beberapa orang yang memperbincangkan, mengapa pria tunawisma yang kotor dan bau itu dibiarkan terbaring di depan pintu gerbang gereja. Mereka terus memperbincangkan hal itu. Dan tidak berapa lama kemudian sang pianis mulai memainkan pianonya. Tanda ibadah akan segera dimulai. Dan setelah mereka menyanyikan beberapa lagu lalu berdoa, kini tiba saatnya mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian majelis yang bertugas memanggil sang gembala jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba tunawisma yang terbaring di depan pintu gerbang gereja masuk, ia berjalan dan terus berjalan menuju ke altar. Semua pandangan tertuju kepada dia. Setelah dia sampai di altar, ia mengambil mikrofon lalu ia menyapa. Dan saudara, semua jemaat yang hadir pada hari itu, mereka kaget, mereka terkejut, mereka semua terdiam dan tertunduk karena malu. Karena ternyata orang yang tergeletak di depan pintu gerbang gereja itu adalah gembala jemaat mereka yang menyamar sebagai tunawisma. Ia mau menguji kualitas keimanan dari jemaatnya. Apakah jemaatnya bisa menerima, menghormati, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka. Tapi ternyata pada hari itu mereka semua gagal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekalipun orang-orang dunia ini suka memandang muka, suka pandang bulu, sering menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan lahiriah, sering menilai seseorang hanya berdasarkan kedudukan dan status sosialnya, sering menilai seseorang hanya karena kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi ingat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda remaja Kristen, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak boleh memandang muka. Kita tidak boleh pandang bulu. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus mengasihi semua orang sama seperti Yesus mengasihi semua orang dan tidak membeda-bedakan. Itu yang harus kita lakukan. Dan hal itu kita bisa mulai dari keluarga kita. Jadi dalam kehidupan keluarga
kita jangan memandang muka. Dalam kehidupan berkomunitas sebagai umat Tuhan, kita jangan memandang muka. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat, kita pun jangan memandang muka. Dan kalau kita sudah melakukan hal itu, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan, pemuda remaja Kristen yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Kami diajar untuk menjadi orang Kristen yang harus hidup sebagaimana orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Kami diajar untuk tidak pandang bulu. Kami diajar untuk tidak memandang muka. Kami diajar untuk mengasihi semua orang sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami dan memampukan kami anak-anak-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadarman Lase. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita mengangkat pujian mukjizat dalam bersyukur. Untuk selalu menolong hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di akhir dari ibadah kami ini, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Roh Kudus, terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.